Rekan-rekan Academy, apa kabar? Video kali ini saya ingin memperlihatkan kepada Anda bagaimana mempresentasikan hasil penghitungan Amos kalau itu mau ditulis di skripsi Anda atau artikel ilmiah Anda atau apapun ya. Jadi ternyata saya menemukan mahasiswa yang gagap bagaimana menuliskannya, menggambarkannya. Jadi saya mulai dengan di sini ada contoh, misalkan gini ya, misalkan ada model penelitian seperti ini. Oke, ada model seperti inilah ya. Saya calculate dulu. Ini udah fit ya, udah fit ya. Ini pertama nih rekan-rekan akademi tolong perhatikan. Seperti ini, lalu klik standardize. Lihat apa bedanya. Kalau bukan standardize, dia itu angkanya lebih banyak yang muncul. Nah, klik standardize sehingga yang muncul hanya yang penting-penting saja. Lalu kopinya klik di sini aja, copy, lalu pindahkan ke words yang kosong, ya, pindahkan di sini, oke? Nah ini jangan ala kadarnya, Anda pergi ke klik ini ya, klik image, lalu format, lalu di sini ada crop. Nah ini buang bagian-bagian yang nggak perlu. Buang bagian-bagian yang nggak perlu. Oke. Lalu klik tengah. Jangan lupa reference, insert caption, pilih gambar. Ya, kalau nggak ada tulisan gambar, Anda buat sendiri ya. Ini gambar. Lalu kemudian kalau nggak ada gambar, new label ya, tulis gambar. Oke di sini. Nah, terus misalkan ini modelnya gambar, istilahnya apa? Ini namanya model struktural uji hipotesis. Ya, uji hipotesis atau uh, uji kerangka teori. Ya, namanya nih ya. Terus kemudian apa yang bisa kita laporkan di sini ya? Yang kita laporkan banyak hal di sini. Pertama, kita bisa langsung nulis ini estimate, diklik. Tabel pertama estimate di copy, lalu pergi ke sini. Paste ya. Nah, ini yang kita fokus adalah ini saja nih, variabel-variabel, antar variabel. Yang lainnya, yang ini dibuang. Indikator-indikator, dimensi-dimensi apapun dibuang. Ini kita buang. Cukup nggak ini? Ya. Estimate dan SE ini dihapus aja. Karena apa? Karena kita nggak perlu bahas. Label ini kita ganti menjadi hasil. Ya. Ini diklik sudutnya, lalu klik kanan, lalu auto fit begini nih. Oke. Nah ini sebetulnya kan underscore. Nah underscore ini dibuang dulu karena nggak penting dan salah kalau kita biarkan, kesannya tuh jorok banget dan ceroboh. Dibuang. Terus kemudian ya ini kita buang. Oke. Nah ini bisa kita bikin italic ya. Apakah ini udah selesai belum? Ini kan ada 0 seharusnya. Oke, ada 0, ada 0, ada 0, ada 0. Yang dua ini gini dulu deh, klik ya. Pergi ke home lalu bikin seperti ini. Ya. Ini hasilnya ini lihat. CR ini yang satu, ini hasilnya. CR itu adalah kita melihat signifikansi dari hasil hipotesis. Kalau di atas 1,98 atau 1,98 ini hipotesis diterima. Ya, kita bisa tulis diterima, ini ditolak. Ya, ini ditolak.
Sampai sini bisa ngikutin ya. Nah, terus berikutnya yang bisa saya lakukan adalah, oh ya jangan lupa ini dikasih reference, insert caption kalau ini tabel ya. Tabel berapa nyusun. Hasil uji hipotesis gitu namanya ya. Nah, sekarang Anda bisa seperti ini, bisa juga kalau saya ini Anda bisa seperti ini, tapi yang pasti adalah insert ini nih, kolom di sini. Kenapa kita akan tulis dia hipotesis? Ini adalah jalur ya. Ini hipotesis, ini jalur. Anda lihat di sini destination image ke tourist experience itu hipotesis berapa? Destination image ke tourist experience. Berarti destination image ke tourist experience H1. Terus destination image ke novelty seeking. Destination image ke novelty seeking H2. Terus destination image ke perceived value. Nah, ini H3. Ini caranya ya. Terus kemudian kita mulai dari sini sekarang. Tourist experience ke visit intention. Tourist experience berarti ini H4. Terus kemudian novelty seeking ke visit intention H5. Lalu perceived value ke visit intention H6. Gimana? Bisa ngikutin ya? Nah, ini bikinlah ini biar rapih ya. Nah, ini lebih baik lagi kalau ini ditulis kecil-kecil. H1, H2, H3, H4. Menunjukkan Anda paham gitu loh. Ini sepele, hal-hal remeh-temeh, tapi ini sangat menunjukkan kreativitas Anda, menunjukkan jam terbang Anda gitu. Nah, terus kita susun H1 dulu di atas. Ya. H1 kita naikkan, lalu H2 kita naikkan, H3. Nah, ini H4 dulu ya. Begini cara membuat tabelnya. Oke. Ini kita hapus. Nah, ini bisa kita buang karena nggak perlu. Lalu ini rapikan lagi seperti ini. Bisa seperti ini atau ini saya copy paste dulu, copy paste. Ya. Ini saya tambah dulu di sini. Ini kita pindahin. Cuy gitu. Ini kita pindahin ke sini. Nah, karena kita kan biasa, kita bukan orang Arab gitu. Kita orang Indonesia yang biasanya membaca dari kiri ke kanan. Nah, ini saya ganti. Nah, ini saya hapus. Paham ya? Kalau ini kan dari kita membacanya dari kanan ke kiri gitu. Walaupun demikian ini tetap benar, yang ini benar, cuman akan lebih benar lagi karena orang kita, orang Indonesia, orang Inggris itu bukan orang Arab gitu. Jadi kita rapihkan aja seperti itu. Dan ini lebih cantik lagi kalau ini dihapus. Dicek di buku panduan apa ya, American Psychological Association tuh nulisnya begini. Ini bisa di tengah-tengah. Begitu ceritanya. So, begitu cara. Nah, selain itu di sini juga bagaimana kita menuliskannya gitu. Di sini kan harus ada penjelasan nih. Bisa Anda bilang tabel 1, ya ini terserah Anda tabel berapa, tergantung di artikel Anda atau di skripsi, tesis, disertasi Anda. Menggambarkan gitu atau memperlihatkan atau menunjukkan hasil uji hipotesis gitu kan. Secara total ada
6 hipotesis yang diuji. Namun demikian, hanya ada 3 hipotesis yang diterima, yaitu H1, H2, dan H3. H3 dengan nilai CR masing-masing adalah gitu kan 9,696, 9,619 dan 10,554 gitu ceritanya. Ini dimodify dulu 12 times New Roman seperti itu. Oke ya. Ini jangan lupa biar konsisten cara penulisannya. H1-nya dikecilkan, H2-nya dikecilkan, H3-nya dikecilkan. Sementara itu, 3 hipotesis lainnya ditolak, termasuk H4, H5, H6. H4, H5, dan H6 dengan nilai CR masing-masing berapa? Ditulis nih, min 0,312, terus 0,440, min 0 ya, dan 1,852. Oke. Ketiga hipotesis ini ditolak karena nilai CR yang mereka miliki kurang dari 1,98. Begitu, kita nggak usah macam-macam. Nah, berikutnya, yang ini tabel ini pun harus diperjelaskan. Misalkan gini, gambar 1, memperlihatkan, misalkan kita harus merujuk dulu ke gambarnya ya, hasil menunjukkan model struktural dari kerangka teori yang diusulkan, misalkan ya, model ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, gitu kan. Nah, terus misalnya kita cek di sini hasilnya ya ke model fit. Nah, ini untuk memudahkan ini di-copy dulu. Tapi sebetulnya ini di-copy dulu di sini ya dipaste, tapi nggak perlu ditampilkan gitu. Sebentar, ups. Saya hanya ngambil yang ini ya, P, Cemin, terus ini saya abaikan, saya langsung ke sini. Terus kemudian saya pilih RMC ini. Oh, CFI udah ya, tadi CFI udah. CFI udah belum, barusan saya lupa. Ini CFI udah. Tergantung Anda ya memilih apa saja, tapi saya memilih yang nggak harus semuanya ditampilkan gitu. Oke. Nah, di sini saya akan bilang yaitu P sebesar, atau tulis nilai P 0,083,
terus Cemin, DF sebesar 1,32. Nah, udah kan yang ini dihapus langsung. Terus nilai CFI sebesar 0,92. Terus kemudian ini udah ya, langsung saya hapus. Nah, dan nilai RMC sebesar berapa? 0, RMC itu ini. Jadi yang kita lihat tuh hanya yang default aja, jangan yang bawah. 0,032. Gitu. Udah, pengantarnya nggak usah panjang-panjang. So, begitu ya rekan-rekan akademia, bagaimana kita memindahkan model ke dalam artikel kita. Ini hasil penelitian. Hasil penelitian ya ini. Nah, nanti di bawah hasil penelitian baru ada pembahasan. Nah, pembahasannya apa saja? Nah, ini pembahasannya sesuai urutannya nih. Misalkan destination image dan tourist experience. Terus kemudian destination image dan novelty seeking. Kalau saya tidak menyarankan nama-nama ini diterjemahkan ya, karena kadang kalau diterjemahkan itu pemahamannya jadi berbeda ya. Terus yang keempat, tourist experience dan visit intention. Ini nanti tergantung cara penulisan Anda. Ini saya cuma membuat ini dulu ya. Nanti dibikin paragraf-paragraf nggak apa-apa. Tergantung dari jurnal yang akan kita kirim, formatnya kayak gimana. Visit intention, terus yang terakhir perceived value, dan visit intention. Oke, nah ini saya rapikan dulu. Ya, oke. Nah, ini seperti itu pembahasannya. Nah, cara nulis pembahasannya contohnya begini. Contoh ya, hipotesis pertama dalam penelitian ini meramalkan gitu kan. Hipotesis itu apa? Menduga, meramalkan, memprediksi, apa itu gitu kan? Meramalkan adanya pengaruh apa? Pengaruh destination image terhadap tourist experience gitu. Ini contoh ya, contoh. Oke, kembali lagi. Cara nulisnya nanti tergantung kreativitas Anda, tapi ada hal-hal yang memang secara esensial perlu ada. Dalam penelitian ini, hipotesis pertama meramalkan, atau dalam penelitian dihapus. Hipotesis pertama adanya dari hasil perhitungan SEM gitu kan, misalnya, atau hasil perhitungan SEM. Oh ya, biasakan menulis dalam active voice ya, bukan passive voice, artinya menulis dalam kalimat aktif, bukan pasif. Jadi perhitungan SEM menghasilkan nilai CR sebesar 9698 yang menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima gitu. Destination image itu apa sih gitu? Jadi persepsi turis terhadap apa? Nah, ini penelitian saya kan tentang apa? Misalkan visit intention ini tentang kebetulan ini tentang Baduy ya, perkampungan Baduy. Persepsi turis tentang perkampungan suku Baduy, gitu kan? Persepsi turis terhadap menciptakan, ini kita menginterpretasi nih, menciptakan
image itu apa sih? Citra ya, citra baik gitu. Sehingga dapat eh, memberikan pengalaman yang apa? Misalkan kita lihat di tourist experience itu kita kembali ke apa istilahnya ke indikator. Indikatornya apa saja? Misalkan memberikan pengalaman yang tak terlupakan, misalkan gitu ya. Jadi kita kembali ke indikator-indikator. Nah, ini indikator tuh ya. Ini indikator nih. Yang bertahan E1 dan E2 bunyinya apa? Nah, ini saya cuma simulasi contoh. Pengalaman yang tak terlupakan dan apa ya? Pengalaman yang tak terlupakan dan apa ya? Pengalaman yang tak terlupakan dan istimewa, misalkan gitu. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian dari, nah kita cek, kita kan membuat kerangka teori toh, ya di bab 2 kita membuat kerangka teori, destination image ke tourist experience itu siapa sih yang melakukan penelitian itu. Nah ini simulasi lagi contoh, misalkan kita ternyata ada 3 nih, saya tulis di 3. 1, misalkan 2 si GMAT ini, dan 3 Janli. Ini contoh ya. Nah, oke kan? Gini aja udah bener gitu. Ini ditulis, dikeluarin. Figueredo et al. Nah, Figueredo et al. Ini dihapus. Disupres, pergi ke sini. Oke, nah GMAT dan, nah dan ya, kata dan, bukan, kalau dikeluarin Rosenthal. Nah istilah ini nih, dan ini nih itu dirubah menjadi DAN. Nah ini Zan et al. Oke. Begitu. Nah, ini pembahasan kurang lebih seperti ini ya. Anda bisa menulis lebih baik lagi dari saya. Nah, ini bisa aja belum selesai. Saya akan menambahkan lagi. Misalkan si Ibu Risna ini ya, mengungkap adanya peran penting destination image dalam membangun turis experience atau pengalaman turis gitu cuy. Nah ya, jadi Wijayantinya kita keluarkan lagi. Begini loh, ini satu nih. Nah kita tulis hal yang sama juga begitu. So bagaimana? Bisa mengikuti ya. Jadi rubah cara penulisan Anda. Minimal seperti ini. Ini minimal. Saya nggak bilang ini paling baik, tapi ini minimal. Oke, semoga membantu. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.